Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah berkat nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Dan betapa indahnya ya ikhwanillah rahimakumullah, Masya Allah, dalam suasana yang dingin ini antum sekalian masih bisa ya menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian yang mulia ini. Dan mudah-mudahan antum sekalian bisa memetik hasil daripada kajian yang selalu diadakan pada majelis taklim ini. Sholawat beserta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat umat ini sehingga dengan adanya syariat Islam ini antum bisa membedakan di antara hak dan batil. Ikhwani fillah rahimakumullah, perlu saya sampaikan kepada antum sekalian bahwa pada kesempatan hari ini akhuna Ustadz Nuruddin tidak berkenan hadir oleh karena ada sesuatu yang lebih penting daripada ini. Jadi beliau memohon maaf para antum sekalian oleh karena beliau tidak sempat hadir. Dan insya Allah ya pada pertemuan yang akan datang beliau sebagaimana biasa itu bisa hadir insya Allah. Ikhwani billah rahimakumullah, yang kedua saya mau menyampaikan masalah ta'awun ya, yang kemarin sudah saya kumpulkan dan sudah saya transfer. Alhamdulillah antum perlu tahu ya masalah hal tersebut dengan sehubungan dengan siapa, Akhuna Hamdan ya, yang telah Masya Allah dakwahnya di kampung diterima oleh masyarakatnya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan beliau
tidak kurang dan tidak lebih memohon kepada antum sekalian untuk membantu, ya, yaitu sebagaimana dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sudah jelas ya ikhwan ayatnya, antum juga sudah tahu insyaallah maknanya, ya. Dan sebagaimana setelah saya mengumpulkan kemarin jumlah keseluruhan ada uang 1.290 real. Itu jumlah realnya. Tapi langsung saya transfer kemarin jadi di cross jadi 3.015.000. Alhamdulillah, ya, ini makanya saya sampaikan kepada teman sekalian. Jazakumullah khairal jaza, ya. Mudah-mudahan amal atau infak antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Dan beliau juga telah menyampaikan melalui SMS kemarin bahwa beliau mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan antum sekalian. Dan tidak lupa salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwani rahimakumullah, untuk mengisi kosongan waktu saya akan menyampaikan sedikit masalah orang-orang yang menyelisihi. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan masalah makna dan arti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, berarti yang pertama adalah watasdiquhu bima akhbar, ya. Kita membenarkan, ya, meyakini bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi SAW itu adalah benar, ya. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan masalah orang yang menyelisihi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mereka tidak mengimani dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka, ya, mengingkari secara jumlah ataupun tafsil, dan mereka mendustakan dan berkeras hati, ya, sebagaimana keadaan orang-orang musyrik Quraisy ya dulu. Ini yang pertama. Jadi mereka tidak mengimani kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menyelisihi dengan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita mengimani kalimat wa anna Muhammadar Rasul, berarti harus tadi sudah dijelaskan wa tasdiquhu bima akhbar, ya, wa ta'atuhu bima akhbar. Jadi taatnya juga kita tergantung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang telah dijelaskan oleh Akhuna Abu Fahmi, ya, sedikit sudah dirilis oleh beliau, yaitu masalah kita beramal bukan karena ro'yu kita, akan tetapi dengan nas, yaitu yang dengan bahasa Arabnya katanya masalah tauqif, ya, masalah tauqifiyah, bukan masalah ijtihadiyah, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mengimani, ya, dengan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, akan tetapi mereka mengingkari apa? Secara umum, ya.
secara umum ini yang dinas dalam nas Al-Quran maupun yang di sunnahnya ini dijelaskan oleh karena wahyu ini turunnya di negara Arab ya. Jadi secara umum ini adalah orang-orang Arab. Assalamualaikum. Secara khusus ya, berarti orang-orang Arab yang menyelisihi masalah hal tersebut dari kaum Ahlul Kitab. Ini yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Ini dalam surat Saba ayat 28. Yang artinya wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ka ini adalah harful khitab, khitabnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kafatan linnas, kecuali hanya untuk siapa? Bukan bangsa Arab saja, kafatan linnas, untuk semua makhluk, untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Baik itu ajamnya maupun Arabnya. Ya. Semuanya adalah Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk manusia keseluruhan, bukan kelompok-kelompok sebagaimana yang disangka oleh Ahlul Kitab ya. Quran ini hanya untuk bangsa Arab, bukan ya ikhwan. Ini ayatnya. Kafatalin nas, semua manusia, basyiran wa nadhira. Ya, sebagai apa? Ini hal ya, kabar gembira dan memberi peringatan. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Ya. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya, menyuruh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada semua manusia, "Qul ya ayyuhan nas." Katakan ya Muhammad, qul ini adalah fi'il amr. Jadi perintahnya kepada siapa? Kepada nabi. Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhan nas. Katakan ya Muhammad kepada semua manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul ya. Seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Jadi bukan untuk bangsa Arab saja, akan tapi untuk semua makhluk. Ya. Baik jinnya maupun manusianya. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya yaitu bagian yang ketiga ini ya. Mereka menyaksikan atau bersyahadat dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka menasabkan ya, untuk Islam, akan tetapi mereka menyelisihi dengan hakikat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang ketiga, bahwa mereka menyaksikan bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasul, dan mereka menasabkan kepada Islam, akan tetapi mereka menyelisihi hakikat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ya, secara tersusun adalah orang-orang yang menyelisihi sebagian dengan sebagian yang lain. Dan itulah ya fadillah rahimahumullah, apa yang telah saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi antum sekalian. Dan
antum lebih paham lagi masalah syahadat ya. Sebenarnya ini pangkal utamanya kita memahami Islam dari kalimat syahadat ya. Yang pertama, ini secara global maupun tafsil ya. Kalau antum sudah paham makna kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, insyaallah antum tidak akan ibadahnya tidak akan nyeleweng ya. Oleh karena sudah jelas ya kawan. La ilaha illallah, tidak ada ilah ya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan melenceng. Wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita beribadah ya, harus mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dengan kata Ahuna Abu Fahmi barusan, ini kan baik, katanya kan begitu. Tapi justru sebaliknya ya Pak bilang, baik tapi tidak benar. Semuanya baik kalau menurut pemikiran kita, pemikiran manusia, semuanya baik. Apakah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu salah? Tidak. Kalimat la ilaha illallah turunnya pada zaman Nabi kita Muhammad SAW masih hidup. Pada zaman Nabi berarti sudah ada. Sekarang pun ada. Yang dipermasalahkan masalah apanya ikhwan? Tata cara ya, tempat itu, waktu ya, kadang-kadang ditentukan. Kita membaca surat Yasin, ya surat Yasin itu Al-Qur'an. Ya. Yasin itu surat Yasin dalam Al-Qur'an, bukan di luar Al-Qur'an. Al-Qur'an, Masya Allah. Tapi kalau kita beriktikad bahwa malam ini, ya, detik ini, kita kalau membaca surat ini membawa berkah dan sebagainya, ini perlu dalil ya Ikhwan. Bukannya semau-maunya kita, bukan. Akan tetapi dalil yang menguatkan. Makanya Islam adalah yang benar itu adalah dengan dalil ya. Dengan dalilnya juga yang benar insyaallah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pemahaman as-salafus saleh, insyaallah itulah yang benar insyaallah. Walaupun tidak benar mendekati kebenaran, oleh karena kita merujuk kepada pusat ya. Bukan nanti sudah madhab, kalau madhab nanti perbedaan banyak ya. Jadi masalah fikih yang sebenarnya, kalau masalah usul insyaallah semuanya sama gitu. Ya, kalau masalah usul sama, imam yang 4 insyaallah sama usulnya. Ya, masalah usul itu masalah tauhid. Ya. Itulah kelebihan, Masya Allah antum bisa memahami di sini, insyaallah bisa belajar ya setiap hari Jumat bahwa bagaimana Ustadz kita yang menjelaskan tauhid itu begini dan begini ya, antum harus paham. Walaupun tidak bisa nanti tidak bisa mendakwahkan kepada yang lain, tapi khususnya untuk antum sendiri ya. Jadi ibadah itu ringan ya Ikhwan, bukan berat itu sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Jadi yang namanya ibadah itu semampu kita, tapi dengan yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa yang telah dianjurkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kita aja dulu, apabila ada kata-kata yang salah menurut antum sekalian, dan mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Sekiranya kita coba di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.